Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melakukan wawancara Zoom dengan wawancara untuk masa depan perusahaan dari kelompok di mana mencari 2 kandidat dengan 1 posisi. Durasi kurang lebih 15 menit, tema profesional, kompetitif, penuh insight kepemimpinan. Untuk tokohnya, saya sendiri Wulan Saridewi sebagai HRD. Yang kedua, Ibu Desi Triastuti selaku CEO. Yang ketiga, Aisyah Cantika Kirana selaku psikolog perusahaan. Yang keempat, Nurul Silviana sebagai kandidat pertama. Yang kelima, Nur Hasana Marko sebagai kandidat kedua. Baik, akan kami mulai. Selamat pagi semuanya, terima kasih telah hadir dalam sesi wawancara panel daring hari ini. Kami sangat senang karena bisa bertemu dengan 2 kandidat terbaik untuk posisi Chief Operating Officer atau COO. Ibu Silviana dan Ibu Nur, sesinya akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Kami akan mengajukan pertanyaan untuk masing-masing kandidat secara bergantian. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan tim panel internal terlebih dahulu. Saya Wulan dari Departemen HR akan memfasilitasi jalannya wawancara hari ini. Bersama saya ada Ibu Desi selaku CEO perusahaan yang akan menilai kesesuaian strategis dari masing-masing kandidat. Dan kedua ada Mbak Aisyah sebagai psikolog perusahaan kami yang akan mendalami aspek kepribadian dan kepemimpinan secara lebih mendalam. Silakan jaga profesionalisme dan mari kita mulai sesi ini dengan perkenalan singkat dari para kandidat. Silakan Ibu Desi selaku CEO perusahaan. Terima kasih Ibu Wulan dan Ibu Aisyah ya. Selamat pagi untuk Mbak Silviana dan Ibu Nur. Kami ingin memulai dengan mengenal Anda lebih jauh. Silakan ceritakan perjalanan karir Anda secara singkat. Mbak Silviana terlebih dahulu ya yang bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Desi, Bu Ulan dan juga Bu Aisyah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan interview pada pagi hari ini. Baik, untuk lebih akrab lagi, mungkin saya bisa dipanggilnya dengan Silvi saja ya Bu. Oke. Di sini saya memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang operasional dan strategi bisnis. Di 5 tahun terakhir ini, saya menjabat sebagai Head of Operation di sebuah perusahaan logistis berbasis teknologi. Fokus saya di sini yaitu efisiensi proses, manajemen SDM, dan juga scaling operasional secara berkelanjutan. Saya percaya dengan pengalaman saya ini akan sangat relevan dengan tantangan yang akan dihadapi di perusahaan ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Bu Silviana. Untuk selanjutnya dipersilakan dengan Ibu Nur. Terima kasih Bu Wulan. Saya berpengalaman di bidang manajemen proyek dan transformasi bisnis selama lebih dari 8 tahun. Di perusahaan terakhir, saya memimpin proses digitalisasi rantai pasok dan efisiensi operasional di bidang manufaktur. Saya terbiasa memimpin tim lintas divisi dan menyusun strategi berbasis data serta KPI. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kita sudah melihat gambaran umum pengalaman masing-masing kandidat. Sekarang kami ingin menggali dalam bagaimana kedua pemimpin, karena posisi CEO ini tidak hanya soal strategi, tapi juga tentang membentuk budaya kerja dan menjaga ritme organisasi tetap sehat. Pertanyaan dari saya, bagaimana pendekatan kalian dalam memimpin tim lintas fungsi, khususnya ketika melibatkan divisi-divisi dengan karakter kerja yang berbeda? Silakan Ibu Silviana dan Ibu Nur untuk menjawabnya. Baik, kalau dari saya Bu, saya lebih mengedepankan transparansi dan kolaborasi berbasis data ya. Saya juga biasanya membuat forum rutin bersama kepala divisi untuk review mingguan dan juga memastikan targetnya itu tetap selaras. Saya juga percaya bahwa pemimpin itu bukan hanya untuk memberikan instruksi, tapi juga bisa memberikan contoh kepada bawahan, sekaligus juga
pemimpin itu harus hadir di dalam sebuah proses tersebut sendiri, Bu. Baik, untuk Ibu Nur, persilakan. Kalau untuk saya, menggunakan pendekatan coaching dan KPI based leadership. Saya memimpin tim dan memberikan ruang untuk berkembang, namun tetap disiplin terhadap timeline dan kualitas hasil. Kolaborasi saya bangun melalui dialog terbuka dan sistem monitoring kerja yang transparan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya persilakan untuk Mbak Aisyah sebagai psikolog perusahaan kami. Baik, terima kasih Bu Wulan. Kalau saya sih ingin mendalaminya dari aspek kepemimpinan dari sisi psikologisnya ya. Pertanyaan dari saya itu, dalam tekanan tinggi, bagaimana ibu-ibu sekalian ini menjaga emosi dan tetap mampu memotivasi timnya? Karena ya ini penting ya bagi saya untuk menilai tekanan bagaimana bisa menjadi seorang leader dalam menghadapi batu ujian ini. Silakan dijawab Ibu. Baik, kalau dari saya bisa menerapkan prinsip mindfulness dan juga pendekatan coaching leadership. Saya juga membaca kondisi emosional tim dan juga menyesuaikan gaya kepemimpinan saya. Saya juga rutin mengadakan one-on-one secara virtual maupun langsung untuk mendengar aspirasi dan masalah dari tim saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Silviana untuk jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Nur? Kalau saya fokus pada membangun psikological safety dalam tim. Di masa tekanan, saya memfasilitasi refleksi harian dan memberikan aspirasi atas progres kecil. Saya percaya pemimpin harus menjadi jangkar ketenangan dan arah ketika situasi penuh ketidakpastian. Oke, baik. Terima kasih, menarik sekali ya untuk jawaban dari kedua kandidat ini. Keduanya punya pendekatan yang berbeda namun sama-sama menunjukkan kesadaran emosional ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa disambung kembali dengan Ibu Desi selaku CEO ataupun Ibu Wulan. Nanti akan saya lanjut kembali kepribadian dan nilai. Baik Mbak Aisyah, terima kasih atas penjelasannya dari masing-masing kandidat ya. Mungkin saya sekarang ingin mendengarkan kemampuan pemecahan masalahnya ya. Bayangkan yang terjadi penurunan efisiensi gudang sebesar 20% dalam 2 bulan terakhir. Langkah pertama apa yang Anda lakukan atau yang diambil untuk pemecahan masalah ini? Mungkin bisa Mbak Silviana atau Mbak Nur untuk masukannya. Silakan. Baik, kalau dari saya Bu, langkah pertama yang akan saya ambil itu adalah diagnosa berbasis data terlebih dahulu ya Bu, dan juga observasi di lapangan langsung. Saya juga akan meninjau dashboard performa, berdiskusi dengan tim gudang, dan juga cek langsung proses hariannya. Jika sudah ditemukan akar masalahnya, apakah itu alat, sistem, atau SDM, maka intervensi strategis bisa dilakukan, seperti training, perbaikan alur kerja, dan juga reengineering sistem. Silakan Mbak Nur. Kalau dari saya akan memulai dengan audit internal bersama kepala gudang dan tim analitik. Setelah itu menyusun prioritas perbaikan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap target kinerja. Pendekatan saya adalah iteratif, perbaikan kecil namun cepat sambil tetap menjaga ritme kerja tim. Terima kasih kepada Mbak Silvi dan Ibu Nur yang telah memberikan solusi dan saya sangat menghargai cara kalian menganalisis situasi dengan pendekatan yang strategi namun tetap praktis. Kedua, memperlihatkan kesiapan yang sangat baik dalam menghadapi situasi kompleks dan itu akan sangat relevan dengan tantangan operasional kami di depan ya. Mungkin selanjutnya silakan Mbak Aisyah, Anda bisa lanjutkan mengenai nilai kepribadian dan kepemimpinan di perusahaan kita. Silakan Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Bu Desi untuk kesempatannya kembali. Saya lanjutkan ya.
saya ingin mengenai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan sangat mencerminkan kepribadian seseorang ya. Pengen tahu itu gaya kepemimpinan apa yang paling sering Anda gunakan dan mengapa menurut kalian itu paling efektif? Bisa dimulai duluan dari Ibu Silviana? Ya, kalau saya lebih menerapkan gaya kepemimpinannya transformasional dan situasional. Saya juga ingin membawa semangat perubahan jangka panjang sambil tetap fleksibel terhadap dinamika tim dan juga di lapangan tersebut sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih jawabannya. Gimana Nur untuk jawabannya? Kalau saya lebih ke gaya partisipatif dan result oriented. Saya percaya bahwa tim yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan lebih komitmen terhadap eksekusi. Oke deh, baik kalau begitu saya lanjut ya. Kita tahu kalau dalam realita ini kan kepemimpinan itu nggak selalu berjalan mulus. Kalau ini, misal mayoritas tim ibu sekalian ini nggak menyetujui pendekatan yang kalian ambil, apa reaksi awal kalian dan bagaimana kalian mengatasinya? Saya ingin melihat ketahanan psikologis dan keterbukaan Anda dalam menghadapi kritik. Baik. Untuk kasus seperti ini saya akan mendengarkan terlebih dahulu ya Bu, akar permasalahan itu apa. Jika ternyata pendekatan saya salah, saya nggak akan ragu untuk mengkoreksi. Nah, namun jika saya yakin keputusan saya itu tersebut benar, saya akan meyakinkan tim saya sendiri dengan data dan juga pendekatan yang tepat. Gimana Ibu Nur? Kalau saya akan evaluasi ulang pendekatan saya dan membuka ruang diskusi. Saya percaya kepemimpinan adalah proses dua arah dan membutuhkan adaptasi berkelanjutan. Siap deh kalau gitu. Dua-duanya nih luar biasa ya untuk jawabannya, nunjukin fleksibilitas dan empati yang patut saya apresiasi. Saya yakin bahwa keduanya ini mampu mendengarkan dan menyesuaikan diri adalah bagian dari terpenting dari kepemimpinan modern ini. Untuk Bu Wulan mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Kalau dari saya cukup ya. Saya puas sekali mendengar kedua jawaban kandidat yang sangat berbobot. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kandidatnya? Baik, saya izin bertanya kepada Bu Desi ya. Menurut Ibu Desi sendiri, apa tantangan terbesar perusahaan ini dalam 2 tahun ke depan ya Bu? Baik Mbak Silviana, mungkin saya dapat menjawab. Jadi transformasi digital dan ekspansi nasional kami sedang tumbuh cepat dan butuh yang bisa menyebutkan antara fisik besar dan eksekusi teknis harian gitu ya Mbak Silvi. Apakah bisa diterima jawaban saya? Oke Bu, saya sangat antusias dan bersemangat ya untuk menghadapi tantangan tersebut di perusahaan ini. Semoga kedepannya kita juga bisa menjalin kerjasama dengan cepat ya Bu, dan juga saya bisa menjadi bagian dari perjalanan besar perusahaan ini ya Bu. Baik Mbak Silvi, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Silviana dan Ibu Nur. Kami akan berdiskusi secara internal dan menghubungi Anda dalam waktu dekat. Terima kasih bisa untuk keluar dari Zoom ini untuk Baik, terima kandidatnya. kasih Bu. Sebelumnya saya izin keluar dari Zoom-nya ya Bu. Terima kasih. Oke, boleh saya mulai duluan Ibu ya? Boleh, silakan. Menurut saya pribadi secara psikologis, Ibu Silviana ini menunjukkan konsistensi dalam pola pikir yang strategis serta kemampuan membaca dinamika timnya sangat bagus. Ia punya ketegasan sekaligus empati, kombinasi yang jarang saya temuin sebenarnya.
Saya juga melihat dari Ibu Nur itu punya nilai kolaboratif yang kuat dan pendekatannya pada tim itu secara psikologikal safety, yang dimana bisa menjadi aset yang sangat berguna dalam membentuk budaya organisasi yang sehat. Baik, kalau dari pandangan saya sebagai HR, perusahaan ini prioritasnya saat ini membutuhkan pemimpin yang fokus restrukturisasi cepat. Kalau saya boleh menyarankan, Ibu Silviana lebih cocok melihat jawabannya menunjukkan kepemimpinan yang sangat terstruktur dan adaptif. Bagaimana untuk Ibu CEO, Bu Desi? Baik, terima kasih Mbak Ulan dan Mbak Isa yang sudah memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat ya. Saya setuju dengan pendapat kalian semua, sepertinya Mbak Silviana lebih siap menghadapi skala dan kompleksitas perusahaan kita. Kalau begitu, silakan Bulan untuk melanjutkan proses rekrutmen tahap selanjutnya ya dengan Mbak Silviana. Terima kasih semua, selamat pagi. Baik, selamat pagi Ibu Mbak Isa. Izin live ya.